Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Yanom Papayung Agung. Malam ini Yanom membuka sejarah, yaitu dari kecilnya Eyang Prabu Siliwangi, bukannya Aki akon-akon atau menciptakan sendiri. Ini yang sebenarnya waktu Aki ngobrol di alam gaib sama Eyang. Sekarang Aki pengen tahu sejarah Eyang semasa kecil sampai jadi raja, sampai sekarang udah nggak jadi raja. Begini, waktu Aki ngobrol di alam gaib pengen tahu sejarah, dibuka sambungan yang kelewat itu waktu istirahat di Sumedang selama berhari-hari, istilahnya dia tuh mererehkan atau kecapean dia menuju ke selatan, ke barat, sewaktu dia masih bujangan. Ada tugas dari orang tua angkatnya untuk menuju ke barat. Waktu itu Eyang bilang sama Aki dia mau berangkat ke barat, menuju ke barat, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan perjalanan terus-terusan ya. Ya, kadang-kadang dia beristirahat sehari dua hari di perjalanan untuk melelahkan badan dia, capek. Terus-terusan ya. Seumur dia 15 tahun lah untuk mencari pengalaman dan ilmunya. Ada amanah dari orang tua asuhnya. Sewaktu orang tua asuhnya masih ngebimbing dia, belum berangkat, meninggalkan dia. Terus perjalanan ke barat, bulan demi bulan ketemu ke barat, yaitu kemana? Ke daerah Bogor. Petunjuk dia dari orang tuanya harus di situ pertama. Dia bertapa selama puluhan tahun di situ. Bertapa di daerah Bogor untuk mencari ilmu pengalaman dia. Alhamdulillah di barat tuh, yaitu di Bogor, sewaktu itu dia tinggalkan, yaitu untuk mencapai cita-cita selanjutnya. Ada pertanyaan? Dari Sumedang ke Bogor itu kira-kira berapa lama? Hitungan dia itu 4 bulan. 4 bulan baru perjalanan nyampe ke jalan Bogor. kaki. Jalan kaki. Istirahat paling tidak untuk minum dan seadanya lah. Ketemunya dia juga. Udah memakai kendaraan? Enggak, gitu, itu tuh masuk hutan terus. Nggak ada rumah satupun, paling ada. Jadi masih hutan belantara. Ya, masih hutan belantara waktu itu. Pas petunjuk nyampe ke Bogor, emang udah petunjuk dari bapak asuhnya untuk di situ. Puluhan tahun di situ bertapa
nyari ilmu dia dan pengalaman. Pas udah waktunya dia berangkat lagi untuk menuju ke selatan. Ya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, untuk dia menuju asuhan yang asuh dia. Pas udah keluar dari Bogor itu menuju perjalanan gunung hutan, dia cerita sama Aki, yang diceritakan itu ada waduk kecil waktu itu, nggak sebesar sekarang. Dia haus, pengen minum. Pas turun gunung ada hiji wahangan kali, pengen minum. Dia ambil langsung, dia metik daun untuk menekor atau dipincuk daun, ngambil air langsung ditenggak. Buat wadah gitu ya. Nah buat kalau sekarang mah Gelas lah. gelas, dulu mah daun. Ya dahaga dia minum. Itu di mana? Masih di Bogor. Bukan, itu udah perjalanan. Itu dibilang Waduk Saguling yang sekarang. Yang sekarang tuh dibilang Waduk Saguling. Di bawah Waduk Saguling itu ada ngalirnya air, masuknya ke dalam tanah, ke dalam gunung. Dibilang sekarang ada sejarahnya, yaitu sejarah Sangyang Tikoro. Namanya sekarang dibilang Sangyang Tikoro. Itu Sangyang Tikoro tuh sejarah Eyang Prabu Siliwangi. Awal cerita waktu dia ngelalana atau nyari pengalaman dan ilmunya. Di situ sesudahnya dia minum, beristirahat, bukan sejam 2 jam, dia seminggu dia situ sambil cari ya makanan yang seadanya, ketemu dia atau kelihat dia bisa dimakan aman. Yang Tikoro itu kalau sekarang itu terjamah sama manusia nggak kira-kira? Kalau sekarang itu yang Tikoro itu enggak. Jadi enggak sama manusia. Ketemu tapi enggak bisa dikerjain manusia. Itu Sangyang Tikoro kan sejarahnya. Kalau Mas ada rambut selembar masuk ke kali itu, langsung jalan ke lubang Sangyang Tikoro, berjerit, nggak mau, diibaratkan sama dengan tenggorokan Tikoro orang. Ada yang masuk yang bukan dimasukin atau dimakan orang, bertolak belakang. Seperti rambut, seperti sapu padi zaman dulu. Pokoknya sampah-sampah yang masuk ke situ yang sesuai dengan tenggorokan kita, menolak dia sampai sekarang. Jadi benar-benar bersih gitu. Bersih, harus yang bersih air. Tuh di situ dia. Sampah lagi. Sampah. Jadi nggak ada yang tahu kalau Sangyang Tikoro itu letaknya sebelah mana gitu. Itu Sangyang Tikoro aliran dari Kali Citarum ke sininya. Jatuhan dari gunung, yaitu Bendungan Saguling. Jatuhan air dari Bendungan Saguling itu ada 2 cabang. Ada yang ke Sangyang Tikoro, ada yang lain. Jadi jalurnya ke sana mah ke ujungnya sama aja. Itulah. Itu sejarah
Raden Prabu Siliwangi waktu kecil, belum sampai eyang, baru Raden Prabu Siliwangi. Belum jadi raja waktu itu. Masih kecil, 15 tahun ya. Itu. Segitu dulu. Jangan lupa subscribe channel Bahanum. Sekarang alhamdulillah sesudahnya tua, Eyang Prabu Siliwangi ada di tempat Aki untuk pesantren. Dari adanya Eyang Prabu Siliwangi di tempat Aki dari 2019, sebelum dia masuk Islam. Alhamdulillah sekarang sah udah masuk Islam. Ada di tempat Aki, yaitu di Balonggandu. Alhamdulillah. Mungkin orang sekampung Aki juga belum tahu bahwa ada sejarah orang dulu sejarah ada di tempat Aki. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutup jalur anu kapungkur, maptai tapak anu ayana dibuka ke anu bukannya bikin ngobrol sama Eyang Prabu Siliwangi. Alhamdulillah. Sekian dulu. Lain kali Aki sambung lagi.